Alhamdulillah wa kafa. Wahda wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ibadallah, dimanapun berada kaum muslimin, akhir-akhir ini kita mendengar ada musibah yang luar biasa, COVID-19 atau yang sering disebut dengan virus corona. Setiap apapun yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya. Wa ma asaba min musibatin biiznillah, karena memang ini adalah izin Allah. Ibadallah, karena memang kasus ini sudah terjadi, musibah global ini mendunia. Bahkan beberapa negara sudah lockdown. Di Indonesia beberapa kota sudah lockdown. Oleh sebab itu, ini adalah virus, ini adalah bencana yang memang menakutkan bagi semua orang. Tapi di balik itu, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik. Pertama, dengan adanya virus corona, maka setiap kepala daerah, kita dengarkan gubernur kita menyerukan untuk menutup semua tempat-tempat hiburan. Hikmah daripada corona adalah corona sanggup menutup bar, naik klub, karena memang mereka harus patuh kepada pimpinan daerah. Perkumpulan-perkumpulan yang banyak hari ini memang harus dihindari. Ibadallah, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, hikmah kedua adalah dengan adanya seruan Pak Gubernur kita, Menteri ataupun Presiden, maka mengajak semua keluarga-keluarga akan menetap stay di rumah. Apa hikmahnya? Orang yang selama ini jauh dari keluarganya, kini dia harus merasakan kehangatan keluarga, bercengkrama. Selama ini kita lihat banyak orang yang pergi sendiri, makan sendiri, padahal ada keluarga. Padahal Islam mengajarkan kepada kita, dengan adanya suasana yang mencekam ini, semua masyarakat dianjurkan untuk menetap di rumah. Sebisa mungkin jangan keluar rumah. Dan ini tentunya menciptakan kehangatan di dalam keluarga. Sahabat sekalian dimanapun berada, apa hikmah yang berikutnya? Corona mengajarkan kita untuk tidak sombong. Dengan adanya COVID-19 membuat para diktator-diktator negara-negara adikuasa ciut nyalinya. Mereka takut azab itu akan datang ke negara mereka. Sebut saja China, Korea, sebut saja Italia. Negara-negara diktator lain akhirnya sudah tidak merasa sombong. Lagi pula untuk apa sombong? Sombong itu pakaian Allah, pakaian Tuhan. Cuma Allah yang al-mutakabbir yang boleh memakai pakaian kesombongan. Manusia jangan coba-coba sombong. Sekali engkau sombong, lihat apa yang diajarkan oleh corona. Sahabat sekalian dimanapun berada, ibadallah, hikmah berikutnya, corona memberi pelajaran bagi kita untuk hidup sederhana. Apa maksudnya? Coba lihat, dengan adanya pembatasan keluar rumah, maka orang stay di rumah, bergabung sama keluarga, tidak banyak uang keluar, tidak boros, tidak banyak belanja. Maka corona memberi pelajaran, hikmahnya adalah hiduplah dengan sederhana. Apa hikmah yang lain dari pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus besar yang melanda dunia ini? Corona membuat pemerintah kita memperhatikan rakyatnya. Akhirnya di mana-mana pemerintah harus mengurus rakyatnya, dekat dengan rakyat. Karena nyawa tidak boleh dianggap enteng. Ini permasalahan hidup mati. Sahabat sekalian dimanapun berada, ibadallah, apa hikmah yang lain dari COVID-19 ini? Mengajarkan kepada kita bahwa di mana-mana hari ini orang rajin berwuduk. Rajin menjaga wuduk, karena salah satu pencegahan dari COVID-19 ini adalah bersihkan tangan, bersihkan muka, berkumur-kumur, intinsar, intinsak. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu. Man tawaddo'a bi ahsanil wuduk, siapa yang berwuduk dengan wuduk yang bagus, maka dia tentunya akan berguguran dosa-dosa dan dia akan terpelihara dari beberapa penyakit-penyakit yang lain. Pelajaran yang lain adalah
Virus kecil ini ukurannya cuma 150 nano. Tapi sanggup membuat ketakutan 7 miliar manusia. Membuat semua orang takut mati. Maka virus corona mengajarkan kepada kita, innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Semua kita itu akan mati, akan dijemput kematian. Sebenarnya ada corona ataupun tidak ada corona, kita akan mati. Tetapi dengan adanya ini membuat semua orang ketakutan. Karena sampai hari ini sudah ratusan ribu nyawa yang sudah melayang. Bahkan di luar negeri, di Italia, setiap hari 800 jiwa melayang. Karena memang kejamnya virus. Dan ingat, sahabat sekalian, virus kecil yang berukuran 150 nano ini adalah tentara Allah. Ingat, dia adalah apa? Tentara Allah. Dia adalah virus yang menghancurkan kesombongan diktator. Tidak ada bedanya virus yang menghancurkan kesombongan diktator hari ini. Tidak ada bedanya dengan seekor lalat yang menghancurkan kesombongan Namrud, seorang diktator yang luar biasa. Sahabat sekalian ibadah Allah, apa hikmah yang lain yang bisa kita petik? Yang lebih penting dari semua itu, virus itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya dengan adanya ini, kita ingat kepada pencipta virus, yaitu Sang Khalik, Allah Azza wa Jalla. Betapapun kecilnya virus ini, tapi sanggup menghajar 7 miliar manusia. Lalu yang terakhir adalah dengan adanya virus ini, akhirnya kita sadar bahwa ternyata semua yang kita miliki ini, anak kita, istri kita, sahabat kita, orang tua kita, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma titipan, semua milik kita adalah titipan. Kapan saja Allah akan ambil, mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Dengan cara apa? Bisa dengan gempa, bisa dengan bencana, bisa dengan banjir bandang, bisa dengan virus. Ingat sahabat sekalian dimanapun berada. Di zaman Nabi, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, dengan adanya wabah taun, bencana ini, bagaimana? Apa yang bisa kita ambil?" Kata Nabi, orang yang mendapat bencana itu rahmat bagi orang-orang yang beriman, azab bagi orang-orang yang tidak beriman. Apa maksudnya itu? Bahwa setiap orang yang kena virus, setiap orang yang kena bencana, kalau memang dia terpaksa harus dipanggil oleh Allah, itu akan menjadi pensuci jiwanya dan membuat dia terpanggil kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat dimanapun berada, oleh sebab itu mari kita bertafakkur, mari kita bertadabbur alam sekitar kita, bahwa kejadian-kejadian ini tentu banyak hikmah dan mengajarkan kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Waffaqanallahu sabil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau